Baik, selamat siang Ibu Kepala TK Negeri 1 Mimika dan rekan-rekan guru semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif. Budaya positif yang sudah saya buat itu pemahaman dan penerapan budaya positif. Next. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Di sekolah kita, mungkin ada salah satu rekan guru bisa menyampaikan seperti apa budaya positif yang kita sudah terapkan di sekolah kita. Baik, budaya positif yang sudah kita lakukan di TK Negeri 1 Mimika itu ialah budaya salam dan cuci tangan. Ketika anak-anak datang, mereka memberi salam ke ibu guru yang piket dan tidak lupa mencuci tangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya inilah salah satu kegiatan di dalam kelas budaya positif yang kita lakukan saat pulang sekolah. Anak-anak memberi salam kepada Bu Guru. Next. Konsep utama modul budaya positif yaitu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Slide selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang di sebelahnya adalah bagan profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Next. Positif. Apa arti disiplin? Next. Mungkin ada rekan guru yang bisa menyampaikan apa ya arti disiplin positif. Apa arti disiplin? Mungkin ada yang tahu disiplin itu seperti apa ya yang kita sudah lakukan di sekolah kita. Disiplin positif itu mungkin seperti contohnya anak datang tepat waktu. Apa yang dikatakan Bu Syara, kita sudah terapkan di sekolah. Disiplin itu anak seperti anak datang tepat waktu ya, anak tidak terlambat. Next. Sebagai pendidik, tujuan kita mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan yang ketiganya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi ini disiplin positif ini anak melakukan itu, anak sudah menyadari apa yang harus dia lakukan. Contohnya mungkin seperti mencuci tangan. Mencuci tangan berarti dia harus jalan yang baik, tidak dorong teman, terus keran airnya harus ditutup, ya. Jadi di situ anak lakukan dengan menyadari bahwa kita melakukan sesuatu harus melakukan disiplin yang sudah ada kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita. Next. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan, itu kolomnya stimulus respon dan di sebelahnya teori kontrol. Dalam yang paling atas kolom pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama.
Di teori kontrol yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi pada stimulus respon awalnya itu kita merasa kebutuhan kita itu sama, tetapi di teori kontrol ternyata kebutuhan kita itu berbeda ya, tidak sama. Terus yang kedua, orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu di teori kontrol. Kita tidak, di stimulus respon, kita tidak bisa memaksakan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Terus yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sendiri yang tahu, kita punya diri, apa yang akan kita lakukan. Terus yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena orang itu yang tahu tentang dirinya, kita tidak bisa mengatur orang lain. Terus yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konses menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Oke, next. Ini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini secara tidak sadar kita sebagai pendidik yang kita lakukan itu kita selalu membuat peserta didik kita atau anak murid kita seperti begini. Ayo, kamu tulis. Nanti kalau kamu selesai mengerjakannya sampai selesai, nanti ibu guru akan kasih kamu hadiah seperti itu, atau ibu guru akan kasih kamu bintang 5. Itu sebenarnya tidak boleh ya untuk reward atau imbalan penghargaan. Ternyata kita tidak menyadari itu adalah suatu hukuman yang kita sudah berikan kepada anak. Jadi hukuman itu bukan berupa kita marahi anak atau kita menyuruh anak untuk berdiri di depan atau tinggal di luar kelas, tidak masuk kelas, tidak. Jadi seperti yang kegiatan belajar bisa kita lakukan tanpa kita sadari. Terus yang berikut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan ini. Manusia adalah sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Kan guru ini ada banyak. Jadi mungkin salah satu guru dia tidak merasa nyaman. Mungkin kita tidak sadari apa yang kita lakukan. Ternyata guru itu dia orangnya kalau mau dibilang sangat perasa atau bagaimana. Nah, di situ dia tidak merasa nyaman. Dia merasa bahwa dia tidak diterima di lingkungan sekolah ini. Pasti di situ akan terasa lain begitu bagi dia. Seperti itu. Terus yang hanya sebagai pendidik hanya melihat kegiatan mainnya dan mengarahkannya agar dia tetap bisa melakukan kegiatan itu dengan baik. Next. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang selalu secara tidak sadar seperti yang di slide yang pertama, kita guru selalu memberikan kegiatan pembelajaran kepada anak
secara tidak langsung dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan, kita ada memberikan hukuman kepada anak. Terus yang kedua itu anak merasa dia tidak nyaman saat belajar. Terus buus dari orang lain. Itu seperti reward tadi ya. Kalau anak-anak belajar, kita menjanjikan ke anak-anak akan memberikan sesuatu. Harusnya kita guru, kita harus berada di posisi yaitu motivasi intrinsik. Di situ kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, memberikan anak menjadi dirinya sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya pada dirinya mereka. Prinsip, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi intrinsik dalam diri murid. Next. Di situ tidak terencana atau tiba-tiba, itu yang tadi saya katakan, secara tidak sadar kita guru di situ dalam mendidik murid diri di depan atau kamu harus di luar, tidak boleh masuk ke kelas. Tetapi dengan kata-kata yang kita ini ke anak-anak di situ adalah kita menghukum anak-anak ya. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya, dia tidak tahu nih kalau diberi hukuman, dia tidak tahu kalau itu hukuman. Dia hanya tahu, oh ibu guru marah gitu. Terus yang berikut bersifat satu arah, berarti guru dan peserta didik saja. Terus yang berikutnya berupa hukuman fisik atau fisikis. Ya, kalau di TK mungkin tidak ada guru yang seperti itu. Kalau di kelas-kelas tinggi yang mungkin ada ya. Terus di yang berikutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi itu kita di kelas kita sudah buat aturan atau di sekolah kita sudah buat aturan. Seperti contoh tadi yang pertama, seperti anak tidak boleh datang terlambat. Nah, anak itu harus ikut aturan gitu. Itu sudah konsekuensi. Apabila dia datang terlambat, berarti guru akan menghukum dia. Seperti apa, tidak boleh masuk ke dalam kelas, dia tinggal di luar, seperti itu. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kalau diberi hukuman pasti murid merasa tidak nyaman ya. Kenapa ibu guru kok buat saya seperti itu? Memang saya terlambat, tetapi kok langsung dikasih hukuman gitu. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Terus yang ketiga, restitusi. Nah, di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti tadi saya bilang, apabila murid terlambat, kita tidak bisa langsung menghukum murid, tetapi kita bertanya dulu kepada murid, kenapa nak, kok kamu bisa terlambat? Nah, di situ kita mendengarkan alasannya seperti apa dan usaha untuk bisa datang ke sekolah tepat waktu. Terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu tadi kalau kita bertanya ke dia, di situ kita akan berkomunikasi, kolaborasi dengan anak, dan di situ anak akan menemukan solusinya seperti apa supaya keesokan harinya dia tidak terlambat. Oke, next. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Next. Sebaiknya seorang guru memakai posisi sebagai seorang manajer, karena seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi contohkan yang murid terlambat. Kalau dia menyadari itu adalah penting bagi dirinya, berarti dia harus berusaha untuk datang ke sekolah tepat waktu. Oke, itu ya, itu berarti penghukuman. Terus ayolah lakukan demi ibu ya. Itu untuk menyelesaikan semua ini. Nah, ini adalah posisi manajer. Dari posisi kontrol yang ada ini, ada 5 posisi kontrol. Kira-kira menurut teman-teman, posisi kontrol apa yang
bisa digunakan atau yang sesuai oleh pendidik untuk pendidik lakukan. Pasti posisi kontrol manajer. Ya, betul. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena membuat keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Membuat keyakinan kelas yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus melihat bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Dan kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next, membuat keyakinan berikutnya, segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan yang merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Next. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Demikian presentasi saya tentang budaya positif. Adapun kesimpulan,
Dalam penerapan disiplin positif, guru memiliki kepribadian dan sosial yang baik, sehingga guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.